Pertama terkait dengan rekrutmen ASN. Misalnya nanti akan kita atur di PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, admin kembali berbagi informasi terkait Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau turunan daripada Undang-Undang Sipil Negara atau pokoknya. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja teman-teman ya. Informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Selasa 10 Oktober 2023 diinformasikan bahwa di zaman SBY ada 2 juta honorer dituntaskan lewat peraturan pemerintah. Nah, bagaimana dengan turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara di tahun 2023 ini? Yang rencananya yang direncanakan itu akan terbit 3 bulan lagi, teman-teman ya. 3 bulan lagi jika kita menghitungnya dari Oktober, berarti itu akan terbit di bulan Desember atau Januari 2024, begitu saja teman-teman ya, kurang lebihnya. Oke, kita simak bersama-sama informasi kali ini, di mana Menko Polhukam yaitu Bapak Mahfud MD beberapa hari lalu menyebut di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terdapat 870.000 ya seharusnya di sini honorer yang diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pak Mahfud mengatakan SBY dalam kampanye Pilpres 2024 menjanjikan bakal mengangkat seluruh tenaga honorer yang ada di Indonesia menjadi aparatur sipil negara. Pak SBY memenuhi janjinya. Nah, ini luar biasanya beliau. Pak SBY memenuhi janjinya. Pada waktu itu diangkat 870.000 orang langsung menjadi PNS, teman-teman ya, bukan kontrak atau P3K. Masih ada sisanya, kalau nggak salah ada 50 ribuan yang mana itu tidak bisa memenuhi daripada persyaratan yang sebagaimana dipersyaratkan kepada seluruh peserta, teman-teman ya. Nah, ini disampaikan langsung oleh Pak Mahfud. Pernyataan Pak Mahfud berkaitan dengan adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023 pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Salah satu substansi Undang-Undang ASN 2023 adalah mengatur tentang penataan yang ditenggak harus kelar Desember 2024. Namun pengangkatan jutaan honorer menjadi ASN P3K masih terus menunggu terbitnya PP atau peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Nah, Pak Mahfud menyampaikan hal ini, teman-teman ya, menyampaikan hal ini sebenarnya kalau kita menganalisa, paling tidak beliau itu memberikan suatu sinyal, bisa tidak pemerintah sekarang itu sama dengan di zamannya Pak SBY begitu. Bisa tidak seperti itu? Yang mengangkat secara langsung ada 870.000 ya. Sebenarnya seandainya 50.000 itu juga memenuhi persyaratan, itu sudah dipastikan kan kurang lebih 1 juta, teman-teman ya. Seperti itu. Ini sebenarnya sinyal jika kita memahami dengan lebih dalam kenapa Pak Mahfud mengungkit sesuatu yang sudah beberapa tahun lalu tersebut. Nah, belum ada kepastian berapa dari 2,3 juta honorer yang akan masuk gerbong P3K paruh waktu. Nah, ini juga yang banyak dipertanyakan teman-teman di kolom komentar terkait jabatannya, teman-teman ya. Belum jelas juga honorer bidang pekerjaan apa saja yang berhak mendapat tiket duduk di gerbong P3K full time alias penuh waktu. Nah, jadi teman-teman, kita belum bisa menyampaikan apa saja teman-teman ya, karena itu nanti akan dimuat dalam PP-nya. Jumlah tenaga non-ASN atau honorer saat ini tercatat di pangkalan data Badan Kepegawaian Negara atau database mencapai 2,3 juta, teman-teman. Ada 2,3 juta di seluruh Indonesia. Nah, sebelumnya disebut-sebut data jumlah honorer yang mencapai 2,3 juta tersebut sudah dikunci. Data 2,3 juta sudah dikunci. Namun ternyata masih diaudit lagi. Ini tak lain permintaan daripada Pak Menpan RB. Audit honorer dilakukan secara menyeluruh agar bisa diketahui berapa sejatinya jumlah honorer yang asli. Yang terbukti sebagai honorer bodong bakal dicoret. Siap-siap. Nah, selanjutnya
ada 1 juta honorer diangkat jadi PNS. Nah ini teman-teman ya, di zaman Pak SBY, masalah honorer diselesaikan dengan PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. PP yang ditekan Pak SBY pada 11 November 2005. Nah ini 11 November 2005 atau sekitar 1 tahun setelah resmi menjadi presiden. Itu hanya terdiri 14 pasal saja. Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tenaga honorer sangat diperhatikan teman-teman ya kalimatnya. Kata politikus senior Partai Demokrat Syarifuddin Hasan yang dikutip dari situs resmi MPR RI. Pria yang dikenal dengan nama Syarif Hasan itu mengatakan, hal tersebut saat menerima audiensi 45 tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional atau AHN pada sehari Selasa 11 Juli 2023 yang lalu di gedung MPR DPR DPD Senayan. Saat itu, para tenaga honorer menyampaikan berbagai macam masalah dan keluh kesah nasib mereka, seperti gajinya kecil, tidak jelas status kepegawaiannya, serta masa depan yang tidak jelas. Apalagi kalau misalnya sudah mengabdi puluhan tahun teman-teman ya. Nah ini sudah pasti sangat risau. Apalagi kita belum tahu bagaimana mekanisme ke depannya. Mereka yang mengabdikan diri di berbagai bidang kehidupan merasa tidak dihargai meski telah berpuluh-puluh tahun mendharma baktikan diri pada masyarakat, bangsa dan negara. Syarif Hasan yang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI menyebutkan, pada masa itu hampir 2 juta tenaga honorer. Dari jumlah sebanyak itu lanjutnya, lebih dari 1 juta honorer diangkat menjadi aparatur sipil negara. Ada 1 juta teman-teman, kurang lebih ada 1 juta yang diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah semoga saja pemerintah kali ini pada saat penyusunan PP Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023 semoga saja bisa menciplak proses pengangkatan yang dilakukan Pak SBY, bahkan mungkin lebih bagus lagi teman-teman ya, lebih bagus lagi daripada itu. Nah, sehingga teman-teman yang sudah menunggu, sudah lama menjadi honorer, betul-betul bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara sesuai yang memang diharapkan teman-teman ya. Jadi ini juga disampaikan oleh Bapak Syarif Hasan sebagai Wakil Ketua MPR RI dan juga dari Bapak Mahfud MD. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga PP-nya 3 bulan lagi turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 isu di RUU ASN ini yang akan kita transformasi. Pertama di dalam sistem transformasi rekrutmen dan jabatan ASN, kemudahan talenta nasional, percepatan pengembangan kompetensi, kemudian 4 penuntasan tenaga honorer, reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN, 6 digitalisasi manajemen ASN, 7 penguatan budaya kerja citra ASN. Pertama terkait dengan rekrutmen ASN. Selama ini kalau ada pensiun berhenti itu siklusnya kadang nunggu ritual tahunan, baru tahun depan rekrutmen. Nah, karena kebutuhan hari ini sudah pensiun, sementara rekrutmennya masih tahun depan atau 2 tahun lagi, maka kecenderungan di daerah ngisi dengan honorer. Maka muncullah sekarang honorer banyak sekali. Nah, ke depan siklus rekrutmen ASN tidak perlu setahun sekali atau 2 kali dalam atau satu kali dalam 2 tahun. Tetapi ke depan akan lebih cepat. Jadi begitu pensiun mungkin bisa saja setahun ada 3 kali siklus rekrutmen ASN. Yang kedua terkait dengan mobilitas talenta nasional. Selama ini ada banyak di 3T, daerah Maluku, Papua, dan daerah terpencil lainnya, kita susah menggerakkan, memobilisasi talenta ke daerah-daerah 3T. Bahkan 2021 itu ada 170.000 formasi kosong. Tidak ada yang mau masuk ke daerah perbatasan atau daerah terpencil. Kemudian yang terjadi adalah di daerah-daerah itu banyak kosong karena tidak diingini oleh talenta-talenta yang ada. Nah, supaya ini tidak terjadi lagi ke depan akan ada reward bagi mereka yang akan ke daerah 3T. Misalnya nanti akan kita atur di PP, mereka yang di daerah 3T atau daerah terpencil lainnya, kalau di yang normal perlu 4 tahun untuk naik pangkat, ke depan 2 tahun bisa naik pangkat. Nah,
sehingga mereka bisa tugas di tempat itu dan kemudian mereka akan segera mendapatkan kenaikan pangkat selain nanti akan ada reward yang lain. Nah, dengan demikian kalau selama ini kita menempatkan orang di daerah itu menunggu usulan formasi, ke depan Bapak Presiden atau pemerintah bisa menggerakkan ke sana. Nah, sehingga dengan demikian problem di daerah terpencil atau daerah 3T bukan semata-mata soal infrastruktur, tetapi soal penguatan SDM. Nah, dengan ini nanti akan terpecahkan. Kemudian yang kedua terkait dengan percepatan pengembangan kompetensi. Selama ini kompetensi itu pendidikan itu hanya menjadi hak ASN, sehingga banyak ASN kadang merasa tidak wajib untuk mendapatkan pengembangan dirinya. Padahal ekspektasi ke ASN ini kan semakin tinggi. Yang berikutnya teman-teman sekalian terkait dengan penuntasan tenaga honorer. Ini juga tadi kami bahas bersama Bapak Presiden dan kita sedang menyiapkan beberapa skenario yang insya Allah akan ada titik temu dengan teman-teman Komisi 2 di DPR. Nanti kami akan kembali lagi ke DPR untuk merumuskan secara tuntas terkait dengan penyelesaian honorer ini. Yang berikutnya saya kira terkait dengan digitalisasi. Undang-undang ini tidak akan bisa terakselerasi dengan cepat kalau digitalisasi manajemen ASN tidak segera jalan. Oleh karena itu ini juga menjadi isu yang tadi kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Saya kira ini, terima kasih. Ya, jadi terkait dengan skema soal honorer ini kan jumlahnya membengkak terus, ya toh membengkak terus. Tadi kami baru rapat dengan Komisi 2 seiring dengan data yang masih terus masuk. Maka oleh karena itu kami bersepakat dengan teman-teman Komisi 2 DPR, data tadi akan divalidasi, diverval oleh BPKP. Jadi semua data yang masuk. Nah, terkait data yang sudah masuk, ada penyelesaian jangka pendek adalah yang penting tidak ada PHK massal dulu. Maka kami telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh kementerian lembaga untuk segera menganggarkan bagi honorer yang ada sekarang. Karena kalau tidak segera dianggarkan dengan surat edaran ini, maka per 28 November mereka akan mereka harus berhenti. Saya kira itu.